Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 11 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil dengan materi keseimbangan benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika mengalami gaya. Apa itu titik tangkap gaya? Titik tangkap gaya adalah titik tempat gaya bekerja. Titik tangkap sebuah gaya yang bekerja pada benda dapat dipindahkan di sepanjang garis kerja gaya tanpa mengubah pengaruh gaya terhadap benda, asalkan titik tangkap itu masih ada pada benda yang dimaksud. A. Resultan gaya-gaya setitik tangkap. Resultan gaya setitik tangkap dicari dengan menggunakan metode segi banyak atau secara analisis vektor. Perhatikan, di sini ada 3 gaya, F1, F2, F3, 1 titik tangkap di sini. Ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Maka resultan gaya searah sumbu X ya sama dengan F1X tambah F2X tambah F3X. Ini dia. Jadi masing-masing diuraikan ya. Kemudian resultan gaya searah sumbu Y sama diuraikan F1Y ini tambah F2Y tambah F3Y. Ini dia. Resultan gaya sama dengan akar dari resultan gaya searah sumbu X kuadrat tambah resultan gaya searah sumbu Y kuadrat. Sedangkan tangen alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. B. Resultan 2 gaya tak setitik tangkap. Cara menentukan resultan gaya-gaya tak setitik tangkap akan dibahas secara terbatas setelah pembahasan momen gaya. 1. Momen resultan gaya tak setitik tangkap. Momen resultan gaya tak setitik tangkap terhadap suatu titik sama dengan jumlah momen gaya komponennya. Resultan momen gaya terhadap sebuah titik sama dengan momen gaya 1 tambah momen gaya 2 tambah momen gaya 3 dan seterusnya. Ini momen gaya 3 ya, dan seterusnya. Sama dengan F1D1 tambah F2D2 tambah F3D3 dan seterusnya. Perjanjian tanda. Momen gaya searah putaran jarum jam diberi tanda positif dan momen gaya berlawanan arah jarum jam diberi tanda negatif. Contoh, 2 buah gaya bekerja pada sebuah benda tegar seperti gambar. Perhatikan ya, tentukanlah resultan momen gaya terhadap titik 0 ya. Perhatikan, F1 ini lengannya adalah ini, tegak lurus ya. Nah, sedangkan F2 ini bukan ini lengannya, karena dia tidak tegak lurus. Jadi yang mana? Lengan adalah jarak tegak lurus sumbu rotasi atau sumbu acuan terhadap garis kerja gaya ini. Ini lengannya. Nih. Nah, berapa ini? Menurut trigonometri ya. Trigonometri, nih. Lengan ini ya kan dibagi 2 ya kan? Sama dengan apa? Sinus ya. Sinus alfa ya. Jadi berarti lengan sama dengan R sin alfa. Oke, sehingga ditulis momen gaya untuk F2 adalah F2 R sin theta, ya kan? Nah, karena ini bisa dipertukarkan, bisa ditulis ya R dikali F dikali sinus alfa. Jadi kita tulis di sini seperti ini. Ini adalah F sin alfa
untuk mempermudah, ya kan? Oke, F sin alfa. Ini jadi lengannya boleh, karena ini sudah tegak lurus. Sama aja ya, dapat dipertukarkan ya. FR sin theta sama dengan RF sin theta sama. Oke? Oke. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah resultan momen gaya terhadap titik 0. Artinya ini sebagai acuan atau sumbu putarnya. Kita jawab ya. Resultan momen gaya terhadap titik 0 adalah momen gaya 1 tambah momen gaya 2 tambah momen gaya 3. Tapi di sini kan momen gaya 3 tidak ada ya, hanya 1 dan 2. Sama dengan gaya 1 dikali lengan gaya 1 tambah gaya 2 dikali lengan gaya 2 ya. Itu akan sama dengan gaya 1 dikali lengan gaya 1 ditambah. Nah, ini tadi. Ini F2 sin theta, ini jadi F2 ya, dikali D2. Jadi diambil yang ini, bukan yang ini. Oke, itu yang tegak lurus. Nah, ini kenapa positif semua? Ya. Apa jawabnya? Betul, karena masih dalam bentuk rumus umum. Tanda akan muncul ketika nilai sudah ada ya. Kita lihat ya. 8 Newton, ini F1, tadi 8, yang ini dia ya. Lengannya adalah ini ya. 2 meter tambah 3 meter berapa? 5 ya. Kenapa ini plus? Ya, betul, karena searah putaran jarum jam. Gini dia. Searah putaran jarum kan? Oke. Nah, yang ini F2 adalah 12. Nih, 12 Newton dikali sinus 30 0,5 dikali lengannya ini 2 meter ya. Kenapa ini bertanda negatif? Ada yang tahu? Betul, karena berlawanan putaran jarum jam ya. Diberi tanda negatif. Perhatikan tanda ini tadi ya. Momen gaya searah putaran jarum jam diberi tanda positif, dan momen gaya berlawan arah jarum jam diberi tanda negatif. Oke? Oke, sampai situ paham ya? Paham. Nah, kita kalikan 8 kali 5 40 ya. Oke, 0,5 kali 2 berapa? 1 kali 12 12, ini dia. 40 kurang 12 berapa? Betul, 28 Newton meter. Itulah resultan momen gaya terhadap titik 0. Bisa? Bisa ya? Bisa. Kemudian momen resultan terhadap titik asal sama dengan jumlah momen komponen-komponen terhadap titik itu. Untuk sigma fx dan sigma fy berlaku ya. Perhatikan ini. Ya, ini kali ya. Ini resultan gaya dikali lengan. Resultan gaya searah sumbu y, lengannya searah sumbu x. Ya kan? Nih, di sini ya. F1 Y1 dikali X1 tambah F2 Y2 dikali X2 dan seterusnya. Nah, berapa X? X itu menjadi lengannya sama dengan ya ini F1 Y1 kali X1 dan seterusnya per sigma Fy. Oke? Hal yang sama berlaku untuk resultan gaya searah sumbu X, lengannya searah sumbu Y. Ya, saling tegak lurus ya. Sama dengan F1X dikali Y1 ditambah F2X dikali Y2 dan seterusnya. Berarti Y berapa? Ya, ini dibagi dengan sigma Fx ya. Oke. Oke. Kemudian yang C, resultan gaya sejajar. 1. Resultan 2 gaya sejajar. A. Gaya sejajar searah seperti ini. Besar resultan 2 gaya sejajar dan searah ini kan sama dengan jumlah kedua gaya itu ya. Jumlah arahnya sama dengan arah kedua gaya itu. Garis kerja resultan gaya kedua gaya itu membagi 2 garis penghubung titik tangkap kedua gaya ya. Ini titik tangkapnya, sehingga berbanding terbalik dengan besar gaya-gaya itu ya.
Resultan momen gaya terhadap titik tangkap resultan gaya sama dengan 0. Nanti kita lihat ya, ini rumusnya. Sigma torsi sama dengan 0, ya. Torsi 1 tambah torsi 2 sama dengan 0. F1 X1 tambah F2 X2 sama dengan 0. Perjanjian tanda, momen gaya searah putaran jarum jam diberi tanda positif dan momen gaya berlawanan arah putaran jarum jam diberi tanda negatif. Kemudian B ya, resultan gaya sejajar berlawanan arah. Ini tadi searah ya, ini berlawanan arah. Gaya resultan sama dengan tanda mutlak ini. F1 kurang F2 menunjukkan selisih ya. Besar resultan dua gaya sejajar berlawanan arah sama dengan selisih kedua gaya itu. Arahnya sama dengan arah gaya terbesar dari kedua gaya itu. Garis kerja resultan kedua gaya itu berada di luar garis kerja gaya-gaya. Oke? Kalau tadi di antara F1 dan F2, kalau ini luar, bisa di kiri, bisa di kanan. Betul, kita lihat contoh ya. Contoh 1. Dua gaya sejajar bekerja pada benda tegar AB. F1 10 dan F2 20. Tentukanlah besar dan arah resultan kedua gaya tersebut. Kita ikuti petunjuknya tadi ya. Karena ini tak searah, berarti F resultannya adalah selisih. Ini sembarang aja. 10 kurang 20 boleh, 20 kurang 10 boleh ya. Yang diambil yang positifnya. Kalau kita lihat ini selisihnya berapa? Betul, 10 Newton ke arah yang terbesar. Terbesarkan ke bawah, berarti ke arah bawah, 10 ke bawah ya. Itulah contohnya. Kemudian contoh 2. Dua gaya sejajar bekerja pada benda tegar AB. Ini sejajar ya. F1 10 dan F2 20. Sama seperti tadi nilainya, arahnya yang beda. Tentukanlah resultan gaya dan letak resultan gaya. Resultan gaya dengan mudah kita kerjakan seperti ini ya. F1 tambah F2. Udah. Ini dia. 20 tambah 10 karena searah kan sama dengan 30. Nah, yang B, kita gunakan rumus ya. Resultan momen terhadap titik ya, titik resultan gaya itu, titik tangkap resultan gaya itu sama dengan 0. Jadi, ya momen gaya 1 tambah momen gaya 2 sama dengan 0 ya. F1 X1 tambah F2 X2 sama dengan 0. Nanti perhatikan tanda-tandanya ya. Kita lihat. Nih, yang A tadi udah, perhatikan. Kita gambarkan ya. Kita misalkan titik tangkap kedua gaya itu berada di titik P. Kita tidak tahu di mana titik tangkap itu berada. Kita hanya bisa memisalkan ya. Dalam fisika dikenal pemisalan-pemisalan ya. Kita akan gunakan rumus ya. Sigma torsi terhadap titik P yang kita ambil tadi sama dengan 0 ya. Berarti F1 X1 tambah F2 X2 sama dengan 0. Kita lihat. Di sini semuanya positif. Kenapa? Betul, karena masih merupakan rumus umum ya. Tanda akan muncul ketika besaran ini sudah diganti. Oke. F1 tadi 10 ini dah. Oke. X1 dikali lengannya ya. Ini 10, ini tentu lengannya ya. Nah, bertanda apa nih? Betul, bertanda negatif karena berlawanan putaran jarum jam ya. Ini X1 ya. Oke. Kemudian ini F2 dikali lengannya. Lengan yang mana? Ya X2 ini ya. Berapa X2 ini? Ya X2 ini sama dengan 60 dikurang X1. Ini dia. Kita ubah ke meter ya. Jadi 20 dikali 0,6 meter dikurang X1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini tetap masih ditulis. Kurung kita buka. 20 kali 0,6 berarti berapa? 12 kan? Dikurang 20 dikali X1. Ini dia. Sama dengan 0. Nah, 2 yang bertanda minus ini ya, 10 dan 20 pindah ke sebelah kanan ya, menyatu menjadi 30. Jadi positif. Ya kan? Ini dia 30 Newton X1.
ini tetap di sebelah kiri. Berarti X1 sama dengan 12 per 30 meter, langsung diubah ke senti supaya senang ya. Berarti coret nolnya ya, seret ya, 12 dibagi 3, 4 kali 10, 40, ini dia. Nah, selanjutnya berapa X2? X2 sama dengan 60 dikurang X1 tadi kan. Berarti 60 kurang 40 berapa? 20. Nah, perhatikan ya, X1 tadi 40 ini. Ya, gayanya 10. Perhatikan, X2 20, gayanya 20. Berarti bagaimana? Berbanding terbalik. Makin besar gayanya, maka lengannya makin kecil ya. Oh, oke. Gimana? Ngerti? Ngerti ya? Yang kedua, resultan lebih dari 2 gaya sejajar. Besar resultan lebih dari 2 gaya sejajar dirumuskan dengan F1 plus F2 plus F3. Perhatikan tandanya ya. Gaya yang arahnya ke atas diberi tanda positif, dan gaya yang arahnya ke bawah diberi tanda negatif. Momen gaya resultan terhadap titik nol sama dengan jumlah momen masing-masing gaya komponen. Oke, lihat ya, ini dia. Maka resultan momen terhadap titik nol ya, titik acuan sama dengan torsi 1 plus torsi 2 tambah torsi 3 tambah dan seterusnya ya. Berarti ini resultan torsi sama dengan resultan gaya dikali lengannya sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 dan seterusnya ya. Kita lihat contoh 3 ya. 3 gaya sejajar bekerja pada benda tegar AB, ini dia. F1 10, F2 5, dan F3 20. Tentukanlah besar dan letak titik tangkap resultan ketiga gaya itu, ini dia. Oke. Kita ikuti petunjuk ya. Resultan gaya dihitung dengan menggunakan rumus F1 plus F2 plus F3. Perhatikan tandanya. Kemudian letak titik tangkap resultan gaya harus dimisalkan terlebih dahulu. Misalnya berjarak X di kanan A ya. Ini nanti ada gambarnya. Ya, ini nanti X di kanan A. Jika setelah perhitungan nilainya positif, berarti letak itu benar. Sedangkan jika nilainya negatif, berarti letak resultan gaya yang sebenarnya adalah benar. Ya, benar berlawanan maksudnya ya. Benar-benar berlawanan arah dengan letak yang dimisalkan. Oke. Ketiga, tentukan sebuah titik yang menjadi acuan momen gaya, misalnya titik A. Kemudian gunakan rumus ya untuk mencari X. Fr dikali X sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 dan seterusnya. Perhatikan tanda. Momen gaya searah putaran jarum jam diberi tanda positif, dan momen gaya tak searah putaran jarum jam diberi tanda negatif. Ya, kita kerjakan. Untuk gaya resultan mudah ya. Ini F1 plus F2 plus F3. Ini kenapa positif semua nih? Kenapa? Ya, betul, karena masih dalam bentuk rumus umum ya. Tanda akan muncul setelah gaya-gaya ini diganti dengan angka atau nilai ya. Perhatikan tadi F1 10 Newton ini dia kita beri tanda positif karena dia ke atas. F2 5 Newton kita beri tanda negatif karena ke bawah ya. F3 20 Newton kita beri tanda negatif karena ke bawah. Berapa semuanya itu? Betul, minus 15 Newton atau 15 Newton ke bawah. Ini kita gambarkan di sini ya. Ini 15 Newton. Misalkan ya, ini misalkan. Kemudian misalkan titik tangkap resultan gaya itu berjarak X dari titik A. Ini dia. Nih. Pemisalan ya. Kalau ini positif berarti ini di sini. Kalau negatif berarti di sebelah kiri ya. Resultan momen terhadap ya titik A sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Kita ikuti ya. Ini kenapa bertanda positif semua? Betul, karena masih dalam bentuk rumus umum ya.
tanda di angka. Kita lihat ya, 15 Newton dikali X bertanda positif. Kenapa? Betul, karena momen gayanya searah putaran jarum jam ini. Yang bertanda positif momennya ya, bukan 15, bukan X, tapi perkaliannya ya, searah jarum jam. Kita beri tanda positif. Kemudian F1 dikali X1, ini F1. Berapa lengan untuk F1? Berapa? Berapa? Ya, betul, 0. F1 tak berlengan karena titik tangkapnya berada pada titik acuan, tidak ada jarak apa-apa, sehingga lengannya 0. Ini dia, 0. Tidak menghasilkan momen apa-apa. Kemudian F2. Nah, kalau F2 ini lengannya ada, ini 0,5 kan? Nah, F3 juga lengannya ada ya. Berapa? Ya, 0,5 tambah 0,5 berapa? 1. Ini dia. Oke? Oke. Ya. Kita tulis ke bawah ya. 15 Newton X sama dengan berapa 5 dikali 0,5? Betul, 2,5 ini dia ya. Berapa 20 dikali 1? So pasti 20 toh? Ini dia. Ketika ini dijumlahkan berapa hasilnya? Betul sekali, 22,5 sama dengan 15 Newton dikali X. Berapa X? Tentu saja 22,5 dibagi 15. Ini dia. Nah, ada suatu trik untuk menghitung ini dengan cara mengalihkan 2 supaya desimalnya hilang. 22,5 dikali 2 berapa? Betul, 45. 15 dikali 2? Betul, 30. Berapa 45 dibagi 30 ya? 1/2 alias 1,5. Ini dia. Oke? Oke. Kemudian latihan ya. 3 gaya sejajar bekerja pada benda tegar. F1 10, F2 5, dan F3 20. Tentukan besar dan letak titik tangkap resultan ketiga gaya itu ya. Kita ikuti petunjuk tadi ya. Kita ikuti petunjuk semuanya ya. Kita selesaikan. Kalau kita lihat F1, F2, F3 ini sama kan? Nilainya sama. Jadi apa yang bedakan dengan contoh yang tadi? Ada yang tahu? Betul, jarak. Kalau tadi ini kan 0,5. Ini juga sama, tapi ini tadi 0,5 sama. Ini kan tidak, sudah 1 meter. Itu aja bedanya. Berarti apa? Ya mudah. Ya, mudah. Pertama yang ditanyakan sama. Pertama resultan gaya dulu. Ini resultan gaya simbolnya FR. Ya dijumlahkan ya. F1 tambah F2 tambah F3. Ini rumus umum. Kita masukkan tanda-tandanya ya. F1 10 Newton ini tanda positif. Nah, ini 5 Newton ya sama negatif juga, sama dengan contoh tadi. Yang 20 juga negatif sama. Ketika ini dikurangkan dengan ini, hasilnya adalah minus 15 Newton. Tanda minus artinya ke bawah. Jadi 15 Newton ke bawah, ini dia. Ya, sama dengan contoh tadi. Nah, sekarang misalkan titik tangkap resultan gaya itu berjarak X dari titik A. Harus misalkan nih. Creng nih ya. Oke. Kita gunakan rumus ya. Resultan momen gaya dengan acuan A sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Oke. Nah, kita lihat ya. F resultan tadi berapa? Betul, 15. Ya. Dikali X. Nah, lengan untuk F1. Ini 0 bukan karena F1 0 ya, tapi karena X1 0. Dia salah satu 0, hasil kalinya 0 juga. Kenapa ini 0? Betul, karena F1 tak berlengan ya. Titik tangkap F1 berada di acuan itu sendiri. Jadi tidak menghasilkan momen apa-apa alias 0 ya. Nah, tadi F2 berapa? 5. Ini dia. X2 tadi berapa? Ini X2. F2. Berarti 0,5 ini dia. Ditambah
F3 berapa? 20. Nah, itu bedanya dengan contoh tadi ya. X3 di sini bukan 1 lagi, tapi 0,5 tambah 1. Berapa itu? Betul, 1,5 ini dia. Oke. Nah, ini kenapa positif? Karena searah putaran jarum jam, ya. Ya kan? Ini kenapa positif? Sama searah putaran jarum jam. Ini kenapa positif? Sama searah putaran jarum jam. Jadi positif semua. Oke? Oke, tinggal mengalikan, ya. 5 dikali 0,5 berapa? Betul, 2,5. Ya. 20 dikali 1,5 berapa? Betul, 30. Ya. 2,5 tambah 30 berapa? Betul, 32,5 Newton meter. Berapa X? X sama dengan 32,5 per 15. Ada satu trik ya untuk menghitung ini dengan cara mengalihkan 2 atas dan bawah. 32,5 dikali 2 berapa? Betul, 65. 15 dikali 2 berapa? Betul, 30. Jadi 65 dibagi 30 sama dengan 2 kan? Bisa 2 ini. Ya, sisanya 5. Ya. 5 per 30 itu sama dengan 0,16. Berarti 2,16. Jadi jarak ini adalah 2,16 meter. Karena nilainya positif, berarti apa? Letak ini benar ya di situ. Ini juga sama tadi contoh ya. Ini. Nah, kita hitung tadi ini 1,5 karena positif berarti letak itu benar. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ya. Kita ikuti soal-soal pilihan ganda ini ya. Kita kerjakan. Perhatikan gambar berikut ya. Tentukanlah besar dan letak titik tangkap resultan gaya ketiga gaya pada gambar di atas. Nih, ya. Nah, sekarang besar resultan gaya ketiga gaya ini. Nah, kita tak perlu hitung. Kenapa? So pasti 5 toh, ini 5 semua. Sia-sia kita hitung. Ini 5 semua. Karena pilihan ganda ya kebetulan ya. Sekarang letaknya di mana? Ya caranya pemisalan ya, pemisalan. Kita misalkan dia berjarak X, sudah. Baru ikuti rumus tadi, ya. FR dikali X sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3. Oke? Nah, jangan lupa arah-arahnya. Dan lengan untuk F1 ini nanti 0 ya. Ini yang 2 ini lengannya 0,5. Yang 5 Newton ini lengannya ini 0,5 tambah 0,5 berapa? 1. Perhatikan arahnya, jangan lupa. Arah ini berbeda dengan arah contoh tadi. Kalau contoh ini ke bawah, jadi searah putaran jarum jam beri tanda negatif. Kalau ini kan tidak. Ya, ke atas, berarti berlawanan putaran jarum jam. Jadi momen untuk 5 Newton ini nanti kalian beri tanda negatif. Oke? Bisa? Bisa dong, ya. Kemudian nomor 2, sebuah tongkat homogen, artinya pusat massa di tengah-tengah batang dengan panjang 40 cm, bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban, ini maksudnya ini ya. Sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan ini 0. Jika F 280 ini, maka resultan momen gaya terhadap titik 0 adalah. Perhatikan contoh yang pertama tadi ya. Contoh pertama tadi persis sama ya. Pertama kita gambarkan gaya-gaya yang belum digambarkan. Ya, di sini ada berat massa stick itu 3 kg. Tentu dia punya berat dengan rumus massa dikali percepatan gravitasi ya, 3 kali 10 30. Di mana titik tangkapnya itu? Ya, betul. Titik tangkapnya adalah di tengah-tengah batang sini. Kalian gambarkan ya. Sudah. Nah, ini 280. Tulis ya. Ini berapa? Betul, 20. 2 kali 10. Tulis.
Udah, tinggal menuliskan ke rumus ya. Oke. Sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Ini F1, ini F2, ini F3. Nah, lengan untuk 280 itu adalah 5 cm ya. 5 cm. Nanti kalian bagi dengan 100 supaya meter ya. Ini 5. Nah, perhatikan tanda ini. Ini ke atas efeknya, efek torsinya berlawanan jarum jam. Nanti beri tanda negatif ya. Torsinya F ini. Oke. Kalau ini positif nih. Ini juga positif ya. Hanya satu yang negatif. Acuannya ini. Contoh yang pertama tadi. Oke. Oke, dapat nanti ya? Dapat dong. Nomor 3. Sebuah batang yang sangat ringan. Artinya masanya diabaikan. Panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing. F1 20 ini dia, F2 10 ini dia, F3 40 ini dia. Dengan arah dan posisi seperti gambar. Besar resultan momen gaya terhadap pusat massa batang berapa? Oke, mesti kita lihat pusat massa. Berarti di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah batang ini. Oke. Batang ini homogen ya. Perhatikan, ini berapa panjangnya? Berapa? Ya 140 tadi kan. 140 bagi 2 berapa? Betul, 70 di sini. 70 ya. Kalian gambarkan. Ini sini 70 titik sini ya. Ini sebagai acuan. Oke. Ya udah, tinggal masukkan. Ya, perhatikan lengannya ya. Untuk F1 lengannya dari sini ke sini. Berapa jaraknya nih? Berapa? Caranya gimana? Kalau ini 140, ini 100, ini berapa? 40 kan? Nah, ini di tengah. Kalau ini 140, setengahnya berapa? Betul, 70. 70 cm. Ubah ke meter dengan membagi 100. Itulah lengan untuk F1. Tandanya positif karena searah putaran jarum jam. Lengannya 70 cm ya. Oke? Oke. Nah, F2. Berapa F2? F2 tadi 10. Lengannya berapa? Gampang lah ya. Tadi ini berapa? Berapa? 70. Ini berapa? Ya, selisih dari 140 kurang 100 berapa? 40. Berarti ini selisihnya adalah 70 dikurang 40 berapa? Berapa? 70 dikurang 40 berapa? 30. Ini 30. 30 cm. Bisa? Bisa. Ya. 30. Itu nanti lengannya bagi dengan 100. Kemudian F3. Lengan F3 berapa? Oh, sama dengan lengan F1. Sama-sama berapa? 70 cm. Lengannya ini sama dengan F1. Yang beda hanya F2. Lengannya tadi 30 ya. Ya. 100 dikurang 70 ya. Ini tadi kan? Berarti ini 30 karena ini 70. Sama aja kan? Ini 70 dikurang 40. Ya 30 juga sama. Oke? Bisa kan? Bisa lah ya. Coba di rumah ya. Kemudian nomor 4. Besar resultan momen gaya terhadap poros titik nol ini oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang jika masanya diabaikan. Perhatikan contoh. Sudah 2 contoh untuk ini ya. Yang pertama tadi persis mirip nih ya. Jadi gayanya F1, F2, F3. Perhatikan F2 ini ya. F2 ini lengannya bukan ini. Tidak. Nah, kalau ini mau jadi lengannya, ya F2 ini harus diambil komponen yang tegak lurusnya. Berapa itu? Berapa? Ini dibagi ini apa namanya? Betul, sinus, ya. Sinus apa? 30. Nah, kalau ini 30, ini 30 juga kan sinusnya ini.
Berarti ya, besar gaya efektif ini sama dengan F2 dikali sinus 30. Sinus 30 berapa? Betul, setengah dikali 6 3. Jadi 3 di sini. Ya. Yang komponen satu lagi tidak dihitung, tidak diperhitungkan karena lengannya 0. Oke. Jadi ini 3 Newton. Ya, ini 4. Ya, ini lengannya 1 meter. Lengan F2 efektif ini 2 meter, ya. Lengannya 2 meter juga. Perhatikan tandanya ya. Kalau acuan di titik 0, berarti ini berlawanan putaran jarum jam, sehingga momennya negatif ya. Nah, F2 efektif ini tadi gimana? Sama dengan ini, berlawanan putaran jarum jam. Ya, jarum jam kan jam 3, jam 2, jam 1. Itu kan berlawanan itu. Sehingga diberi tanda negatif. Nah, kecuali F3. Ini kan jam 3, jam 4, jam 5. Benar kan? Searah putaran jarum jam. Sehingga diberi apa? Tanda positif. Apa yang positif? Ya, momennya. Oke? Kemudian jumlahkan, dapat deh hasilnya. Pilih di antara ini ya. Oke. Nomor 5 juga demikian. Batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti pada gambar. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros titik D, mana dia ya? Ini A, B, C, D ini. Ini D-nya adalah berapa? Diketahui sinus 53 sama dengan 0,8. Ya, perhatikan ya. Ini F1 ini bukan lengannya, bukan ini. Kenapa? Ya karena tidak tegak lurus. Nah, supaya lengannya ini F1 harus diambil komponen yang tegak lurusnya. Berapa? Sama seperti tadi ya. 10 dikali sinus 53. Sinus 53 kan diketahui ini 0,8 kan. Nah, kalikan nanti ya. 0,8 dikali 10 berarti 8 Newton ya. Kemudian 45 ini juga ya, lengannya bukan ini. Kenapa bukan? Enggak, karena ini tak tegak lurus. Nah, supaya lengannya ini ya, F1 harus diambil berapa tadi? F2 ini ya, harus diambil komponen yang tegak lurusnya ya. Oke, tegak lurusnya ini tadi. Ini ya, sama aja dengan ini. Nah, berapa panjangnya nih? Menurut trigonometri ya, ini dibagi F2 berapa? Sinus 45 ya. Berapa sinus 45? Sini tak ditulis ya. Kenapa? Mungkin semua udah tahu. Sinus 45 itu setengah akar 2. Nanti kalian kalikan ya. 10 akar 2 dikali setengah akar 2 ya. 10 kali setengah 5, akar 2 dikali akar 2 2 kali 5 berarti 10. Itulah komponen yang tegak lurusnya. Nah, kalau sudah demikian boleh dikali langsung dengan lengannya ya. Lengan untuk F2 efektif yang saya sebut tadi ya, yang 10 Newton tadi adalah ini. 10 tambah 10 ya. Dapat deh. Nah, untuk F3 ini lengannya ini 10 ya. Untuk F1 lengannya ini 20 tambah 10 tambah 10. Ya, jangan lupa mengubah ke meter ya. Bisa? Bisa. Perhatikan tanda-tandanya. Ya. F1 efektif ini nih berlawanan jarum jam, beri tanda negatif. Jangan lupa. Ya. Nah, F2 ini akan searah jarum jam kalau acuannya titik D. Nih. F2 efektif, beri tanda positif lengan untuk F2. Nah, untuk F3 ini berlawanan jarum jam ya. Berarti berapa? Beri tanda negatif ya. Oke. Jadi ini negatif, ini positif, ini negatif. Hanya satu yang positif ya. Oke. Oke, bisa kerjakan kan? Bisalah. Nomor 6. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya.
FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, dan FB sama dengan 20 Newton. Jadi FA FC ini sama dengan 10. Nih, A C ini 10 kecuali yang B 20. Ini 10, ini 20. Jika jarak AB sama dengan jarak BC sama dengan 20, ini maksudnya, ini 20 cm, 20 cm, jangan lupa ubah ke meter ya. Maka berapa besar momen gaya terhadap titik C ini berapa katanya ya. Perhatikan. Ini FC ini kita tak perlu ambil yang efektifnya. Kenapa? Karena acuannya di titik C. Dia mau berapapun dia, lengan untuk FC ini 0, sehingga tidak menghasilkan momen apa-apa. Ini tidak bermomen, tak berarti, tak berguna. Hanya FA dan FB. Oke? Perhatikan, untuk FA ini dia searah putaran jarum jam. Nanti beri tanda positif ya. Ya. Gayanya tadi 10, lengannya ini. Kalau AB 20, BC 20, berapa AC yang menjadi dengan FA? Betul, 40 cm. Jangan lupa mengubah ke meter dengan membagi 100. Nah, FB di sini adalah 20. Lengannya ini. Ini tadi berapa? Betul, 20 cm. Ubah ke meter. Ini. Nah, momen yang dihasilkan FB searah jarum jam atau berlawanan? Gimana? Kok diam aja? Ya, betul, berlawanan jarum jam ya. Jadi ini beri tanda negatif, ini positif, ini jangan beri tanda apa-apa karena dia 0. Dah, kerjakan ya. Dapat deh nanti hasilnya. Itulah nomor 6. Kemudian nomor 7 ya. Sebuah tongkat panjangnya 50 cm terdapat 3 gaya yang sama besarnya seperti pada gambar berikut. Jika tongkat diputar dengan poros putar di titik C ini, maka besar momen gaya total berapa? Katanya kan? Sama seperti tadi. Nah, kalau titik C berarti A, lengan untuk A adalah 20 tambah 10 berapa? Betul, 30 cm. Nanti ubah ke meter ya. Bagi dengan 100 ya. Kemudian F3. Seperti tadi kasusnya ini. F3 ini lengannya bukan ini. Lengannya bukan ini. Bukan. Kenapa? Ada yang tahu? Betul. Karena ini tidak tegak lurus. Nah, supaya tegak lurus, maka diambillah komponen F3 yang tegak lurus. Ini namanya. Berapa panjangnya nih? Ya, kita pakai perbandingan ya. Ini bagi ini sama dengan apa? Sinus. Sinus apa? Sinusnya ini. Kalau ini 30, ini kan 30 juga. Itu namanya berseberangan luar kan. Ini. Jadi gaya efektif untuk F3 adalah 10 Newton dikali sinus 30. Berapa? Betul, 5 Newton. Udah dapat itu, perhatikan jarak-jarak lengannya ya. Untuk F1 lengannya adalah 30 cm. Jangan lupa ke meter. Untuk F2 adalah 10. Nah, untuk F3 efektif adalah 20 cm. Jangan lupa mengubah ke meter. Perhatikan juga tanda. F1 ini searah jarum jam. Beri tanda positif. Apa yang diberi tanda positif? Lengannya. Betul. Nah, F2 ini berarti apa? Betul, berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga diberi tanda negatif ya. Udah? Lengannya berapa tadi? 10. Jangan lupa mengubah ke meter. Nah, F3 efektif. F3 efektif 5 tadi ya, bukan 10. 5. Ini ya. Nah, kalau acuannya C, ya kan? Arah momen gaya tergantung acuan. Kalau acuannya C, berarti dia apa? 3, 4, 5. Berarti searah jarum jam. Sehingga momen yang dihasilkan F3 efektif bertanda positif. Kalikan, jumlahkan, dapat deh hasilnya. Itulah nomor 7. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu.
kalian nanti kerjakan soal ini, nanti akan saya tagih jawabannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.